warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk belajar. Pada hari ini, anak-anak semua akan belajar bersama Ibu Yesi. Kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 4 dan 6. Sebelum belajar, alangkah baiknya disiapkan dulu peralatan belajarnya. Dan diharapkan kalian sudah mandi, berpakaian rapi, dan sudah sarapan. Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Angkat kedua tangannya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, dengan membaca teks sejarah pahlawan, siswa dapat menuliskan sikap-sikap kepahlawanan dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks sejarah pahlawan, siswa dapat menghubungkan sikap kepahlawanan dengan sila Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan mengenai perjuangan pahlawan, siswa dapat menuliskan pengalaman mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang keempat, dengan mencari informasi mengenai tokoh pahlawan, siswa dapat menentukan informasi penting sesuai teks dengan tepat. Nah, anak-anak, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Karena kalian sudah siap belajar, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Tahukah kalian bahwa setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Hal ini dibuktikan karena masih adanya perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan pada masa tersebut. Hal ini disebabkan karena tentara penjajah Belanda masih datang ke Indonesia untuk merebut kembali kekuasaan wilayah Indonesia. Melihat hal tersebut, para pahlawan kita tentunya bergerak dengan sangat cepat untuk tetap mempertahankan negara Indonesia. Salah satunya adalah pahlawan berikut ini. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ada yang tahu gambar pahlawan siapakah ini? Nah, ini adalah gambar Bapak Sutomo atau lebih dikenal dengan sapaan Bung Tomo. Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau terkenal karena perannya yang membangkitkan semangat rakyat untuk menantang kembalinya penjajah Belanda yang datang ke Indonesia. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, hari ini adalah tanggal 10 November. Jadi, hari ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Sebagai wujud rasa syukur kita dapat hidup dengan tenang pada masa sekarang, marilah kita doakan para pahlawan yang sudah berjuang melawan penjajahan pada zaman dahulu. Berkat perjuangan para pahlawan kita dapat hidup dengan tenang pada masa sekarang. Nah, anak-anak, Bung Tomo memiliki sikap kepahlawanan dan sebagai pembakar semangat juang rakyat dan siap bertempur pada sampai titik darah penghabisan. Selain itu, beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sikap Bung Tomo tersebut mencerminkan sila Pancasila yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang dari sila kelima adalah padi dan kapas. Padi melambangkan makanan pokok masyarakat Indonesia yang biasa dikonsumsi sehari-hari atau bisa disebut dengan pangan. Sedangkan kapas adalah salah satu bahan utama dalam pembuatan pakaian atau biasa disebut dengan sandang.
Jika kebutuhan sandang dan pangan masyarakat terpenuhi dengan baik, maka Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai negara yang makmur. Lalu, kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat harus secara merata dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga tercipta sebuah keadilan. Nah, anak-anak, makna dari sila kelima ini adalah menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, semangat gotong royong, dan saling menghargai, saling menghormati hak, kewajiban, serta kerja keras satu sama lain. Perjuangan yang sudah dilakukan oleh Bung Tomo tentu saja didasarkan atas terwujudnya rasa aman, tentram, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Bung Tomo juga memiliki sikap bijaksana, adil, semangat, kerja keras, dan sosok pemimpin yang hebat dan pemberani dalam memimpin rakyat untuk berjuang melawan penjajah Belanda yang kembali datang ke Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa sikap Bung Tomo sesuai dengan makna sila Pancasila yang kelima. Nah, sebagai tugas yang pertama, coba anak-anak hebat tuliskan cerita pengalaman kalian dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila yang kelima dalam 2 paragraf pada tabel yang sudah tersedia di dalam LKPD. Anak-anak, pada tema 5 ini kita sudah banyak belajar mengenai para pahlawan, baik pada masa kerajaan maupun pada masa kemerdekaan. Pahlawan tidak hanya orang yang berani bertempur, berperang, dan melakukan perlawanan. Setiap orang bisa menjadi pahlawan asalkan dia melakukan hal-hal yang berguna untuk lingkungannya. Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah cerita tentang kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Coba kalian simak cerita yang akan Ibu bacakan berikut ini. Kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Berbuat baik itu tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki Gunung Tampomas menjadi lahan hijau. Kaki Gunung Tampomas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja sampai kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab dan tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem ini. Kakek Duha Juhairi menjadi penyelamat lahan yang rusak selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, terus berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Usaha kakek ini tidak sia-sia. Kini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidup dari jerih payah kakek Juhairi. Karena ketekunannya pula, sang kakek rajin ini berhasil menjadi peternak. Namun, Juhairi bukanlah tipe yang egois. Ketika berhasil, dia membagi kebahagiaan itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Kini, kakek Juhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. Hanya dengan upaya sederhana, Juhairi ternyata mampu mengubah dari tiada menjadi ada, dari kerusakan menjadi keteduhan. Untuk berbuat baik perlu usaha yang tiada henti. Wah, ternyata seorang kakek yang usianya sudah tua pun mampu menjadi seorang pahlawan, yakni penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Beliau mampu melakukan perubahan yang tentunya menjadikan lingkungan menjadi lebih baik lagi. Tentu saja, sikapnya sesuai dengan sila Pancasila yang kelima yang sudah kita pelajari. Kakek tersebut sudah menerapkan sikap tanggung jawab sosial di dalam kehidupannya. Nah, anak-anak, dari teks cerita tadi tentunya banyak hal penting atau informasi yang bisa kalian dapatkan. Untuk tugas yang kedua, silakan anak-anak cari dan tuliskan informasi penting dari cerita yang sudah Ibu bacakan tadi. Lalu tuliskan 5 pertanyaan yang ingin kalian ketahui
mengenai kakek Duha Juhairi pada lembar kerja peserta didik yang sudah disediakan. Nah, contohnya seperti ini. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah menemani kalian belajar pada hari ini. Tidak lupa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, juga tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.